Novel audio Pagoda Pancer yang ke-87. Novel fiksi silat bela diri terbaru bersama channel Suara Serak. Untuk pendatang baru bisa melihat playlist untuk mendengarkan kisah dari awal cerita. Selamat mendengarkan. Dengan suara cepat mundur, energi pedang yang tak terbatas mendatangkan Malepetake ke segala arah. Pedang pemakaman langit seperti duri petir yang indah, tanpa ampun menembus kepala binatang raksasa di bumi. Cahaya pedang menyembur keluar, dan kehampaan gejolak menyebabkan bumi terkoyak. Liang Mingtian, Luo Feihong, dan Luo Feiyu langsung terguncang mundur puluhan meter. Astaga, jurus pedang macam apa ini? Luo Feihong, yang juga berada di alam Grandmaster tingkat pertama, tidak tahan dengan momentum ledukan Xiao Nunu. Liang Mingtian memegang kedua pedangnya di depannya untuk memblokir penyebaran setelahnya. Luo Feiyu, sebaliknya, melepaskan tanaman merambat satu demi satu dan kemudian mengelilingi badannya untuk menahan kekuatan pedang yang tersisa. Raungan rendah binatang buas itu, sedih, marah, dan tak berdaya. Luo Feihong, mata Liang Mingtian melebar, dan melihat cahaya pedang menghilang, seperti guntur dan kilat perlahan mengering. Di udara, Xiao Nunu memegang pedang pemakaman langit, matanya yang dingin tajam, dan kemuliaannya muncul. Di depan Xiao Nunu, bumi kepala binatang raksasa itu telah kehilangan aktivitasnya. Ujung tajam yang berasal dari Sky Burial Sword menembus seluruh kepala raksasa itu. Melihat dari kejauhan, Sky Burial Sword seperti duri cahaya yang tak terhentikan. Mulut piranha yang berdarah terus-menerus mengeluarkan darah. Lidah-lidah yang seperti tombak rantai besi itu juga menjuntai tak berdaya. Orang yang mengalahkannya adalah bentuk kelima dari seni pedang pemakaman langit. Ini juga merupakan jurus Membunni yang lebih kuat daripada 4 jurus pedang utama, yaitu pemusnahan, kembali ke surga, 10 langkah Membunni, dan pembantaian 100 mil. Sebagai wujud kelima di antara 7 bentuk pemakaman langit, kondisi yang ingin dicapai juga lebih sulit. Anda harus menerobos ranah Grandmaster sebelum dapat menggunakannya. Dengan kata lain, Xiao Nunu tidak bisa menggunakan trik ini sebelumnya. Kemudian, di bawah tatapan kaget beberapa orang, kepala binatang raksasa itu menghantam tanah dengan keras, tak bernyawa dan bahkan lebih ganias. Hiss! Luo Feihong memandang Xiao Nunu dengan serius. Ekspresi Liang Mingtian juga sedikit rumit. Meskipun dia telah menyaksikan kemampuan luar biasa Xiao Nunu sebelumnya di penjara 5 orang suci, dia tidak menyangka pihak lain masih memiliki kartu truf yang menakjubkan. Hoa! Segera, Xiao Nunu jatuh kembali ke tanah dari udara, dan kemudian melihat situasi pertempuran di sisi lain. Semua orang, dipimpin oleh Su Qiao, murid dari Evil Sword Saint, mengepung badan utama monster bumi dengan seluruh kekuatan mereka. Meski sudah kehilangan akal, namun badan utamanya masih penuh vitalitas. Karena gerbang kehidupan binatang raksasa ini tersembunyi di antara banyak tentakelnya. Pada saat ini, di bawah kepemimpinan Su Qiao, tentakel binatang raksasa itu dipotong satu demi satu, dan jumlahnya menurun dengan cepat. Awalnya ada 20 atau 30 tentakel, tetapi sekarang hanya tersisa 5 atau 6. Tiba-tiba, seorang pemuda berteriak keras, "Su Tianchai, lihat!" Su Qiao melihat ke samping dan melihat tentakel di punggung binatang raksasa itu bersinar dengan energi hitam pekat. Tentakel itu terhubung ke bagian tengah punggung monster bumi raksasa itu, dan terlihat jauh lebih kuat dari tentakel lainnya. Itu dia. Su Qiao mengepalkan pedang panjang di tangannya, dan kemudian berkata kepada semua orang, "Gerbang kehidupannya ada di sana, serang dengan seluruh kekuatanmu." Oke, semuanya bertindak bersama. Di Su Qiao di bawah komando, semua orang mengaktifkan keterampilan mereka satu demi satu, dan kemudian melancarkan serangan kuat ke tentakel. Pedang sayap hantu, telapak tangan Han Yuan, 3000 api, panah Xuan Yu. Dalam sekejap, semua sinar cahaya berwarna-warni menyerang tentakel hitam di badan utama raksasa itu binatang buas. Pemandangan saat ini sangat spektakuler dan pemandangannya sangat indah. Segala jenis kekuatan telapak tangan, energi pedang, dan cahaya pedang berkumpul di satu tempat dan dilepaskan. Lusinan kekuatan jatuh di satu tempat, segera meledukkan hiruk pikuk yang mengejutkan. Tentakel hitam itu bergetar hebat, dan cahaya hitam yang dipancarkan berkedip-kedip. Setelah semua orang bergabung untuk menyerang, kekuatan pedang Su Qiao diaktifkan, dia memegang pedang di tangan kanannya, dan jari pedang di tangan kirinya melintasi badan pedang.
Seiring dengan aliran pedang seperti badai, pedang panjang Su Qiao meraung. Serangan pembunihan naga bulan jahat. Kiang. Pedang itu meraung ke segala arah, dan badai tiba-tiba menjadi gelap. Su Qiao mengayunkan pedangnya dengan kekuatan liar, seperti naga biru yang muncul dari jurang. Dalam sekejap, energi pedang yang sangat tajam menebas secara diagonal, tanpa ampun memotong tentakel hitam. Hoa! Tentakelnya pecah dan terbang keluar. Cantik, seperti yang diharapkan dari murid suci pedang jahat. Ekspresikan Su Tianchai bagus sekali. Xiao Nunu, Liang Mingtian dan lainnya juga tersentuh. Su Qiao ini memang kuat. Ya, Luo Feihong mengangguk, kultivasinya telah mencapai setidaknya tingkat ketiga dari alam Grandmaster. Wow, ketika tentakel hitam terpotong, badan utama bumi raksasa binatang sebenarnya itu adalah jeritan yang melengking. Angin mencurigakan ada di mana-mana, seperti ratusan hantu yang berteriak. Kemudian, tentakel hitam yang riusak itu berubah aneh saat dibuang. Seiring dengan ribuan tanda hitam yang menutupi tentakel, gelombang energi yang tampak sangat ganias tiba-tiba meleduk. Minggir! Su Qiao dengan cepat mengingatkan semua orang dengan keras. Saat dia selesai berbicara, cahaya terang menyilaukan, seolah-olah bintang-bintang meleduk, terdengar suara ledukan yang keras, dan tentakel hitam yang terpotong menghasilkan ledukan besar. Ruangan itu bergetar hebat, dan gelombang kejut yang mengerikan meluas ke segala arah. Semua orang terpesona, dan banyak orang bahkan langsung tertelan oleh cahaya terang, berubah menjadi kumpulan kabut darah di tempat. Penghancuran terjadi, mendebarkan. Bahkan Su Qiao, Xiao Nunu, Liang Mingtian, Luo Feihong dan lainnya segera melepaskan kekuatan spiritual mereka untuk melawan. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar seperti awan, bumi berguncang, dan tanah berguling. Bahkan tirai mutiara Yin di area belakang pun terpengaruh. Dia sudah kelelahan melawan kawanan binatang buas dan tidak bisa menghentikan gelombang kejut. Dia langsung terluka dan muenteh darah. Saudari Zulian. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Luo Feiyu terbang ke depan dan melepaskan beberapa tanaman merambat untuk menangkap Yin Zulian. Untungnya, kekuatan destruktif dari ledukan tersebut tidak hanya mengejutkan semua orang, tetapi juga mempengaruhi sejumlah besar monster di medan perang. Sementara semua orang merasa frustrasi di depan mereka, masalah mereka juga teratasi. Namun meski begitu, ledukan mengejutkan tadi menewaskan sepertiga orang di tempat, sepertiga orang terluka parah dan jatuh ke tanah, dan hampir sepertiga orang terluka ringan. Hanya sejumlah kecil orang terluka. Di bawah pengaruh energi yang dahsyat, riak besar berbentuk payung muncul di tengah medan perang. Wow! Pada saat ini, di punggung binatang raksasa itu, saat tentakel hitamnya putus, sebuah kantong daging tiba-tiba menonjol keluar. Kantong daging itu terus mengembang, memperlihatkan wajah yang garang. Fitur. Lalu, muncullah kepala besar berwarna merah. Ekspresi semua orang berubah drastis. Kepala berwarna merah berbentuk lonjong, muka datar, pupil mirip buaya, dan mulut penuh taring. Itu badan utamanya, benar. Su Qiao tidak ragu-ragu sama sekali, melompat keluar dengan kecepatan tercepat, memegang pedang di tangannya tepat di antara alis lawan. His. Su Qiao sangat cepat dan membuat gerakan tegas. Pedang panjang di tangannya langsung tenggelam ke tengah alis lawan. Wow, kepala merah itu menjerit melengking. Segera, dia membuka mulutnya dan menyemprotkan cahaya hitam ke arah Su Qiao. Ekspresi Su Qiao sedikit berubah, dan dia segera menghunus pedangnya dan kembali bertahan. Pedang Su Qiao ada di depan, dan cahaya hitam mengenai pedang itu. Kekuatan besar menyebar ke seluruh pedang, dan Su Qiao terpaksa keluar dari jangkauan serangan. Kepala merah yang tertusuk di antara alis mengalami luka parah, dan banyak darah terus muncrat. Pada saat ini, semburan kabut hitam misterius melonjak di. Wow! Kabut hitam melonjak ke bagian belakang kepala merah, dan kemudian, sosok muda dengan energi agung dan penampilan seperti harimau muncul. Itu adalah kekuatan kabut gelap. Seru seseorang. Mata Liang Mingtian, Luo Feihong, Luo Feiyu, Xiao Nunu dan lainnya juga tersentuh. Kekuatan ini adalah kabut gelap, salah satu dari 5 kekuatan iblis di penjara jahat 5 orang suci. Sebelum ada yang bisa bereaksi, sosok yang muncul dari kabut gelap mengangkat tangan kanannya dan memukul kepala merah di punggung binatang raksasa itu dengan satu telapak tangan.
Dunia bawah Dava, kekecewaan. Energi batin yang menakutkan disuntikkan secara gila-gilaan seperti arus bawah laut dalam. Di antara kilat dan batu api, kepala merah dari binatang bumi raksasa meleduk di tempat. Huangquan Dava, gerakan pembunihan itu mengecewakan, dan di bawah kekuatan badan suci Darreh Layu Xuanming, kekuatan telapak tangan yang menakutkan langsung meledukkan kepala merah. Itu adalah pemandangan yang cukup mengejutkan. Ekspresi semua orang di sekitarnya berubah. Kekuatan telapak tangan yang luar biasa. Siapa orang ini? Huangquan Dava, orang ini adalah Raja Hantu dari Sekte Huangquan. Jun adalah bencana. Kepala merah, di telapak tangan Jun Under Fuce, seperti bola air yang meleduk. Kabut darah merah melonjak seperti gelombang pasang. Gerbang kehidupan binatang raksasa itu langsung dihancurkan, dan badannya yang seperti gunung tiba-tiba runtuh. Tentakel itu seperti naga Mahtei, kehilangan vitalitasnya, dan badan besarnya jatuh perlahan. Saat monster bumi raksasa itu jatuh ke tanah, badannya langsung berubah menjadi perintah suci yang tak terhitung jumlahnya. Anggota badannya, kepalanya, dan tentakelnya yang jatuh ke tanah semuanya berubah menjadi perintah suci yang padat. Dalam sekejap, itu seperti gunung emas yang muncul di mata semua orang. Dan binatang-binatang itu tersebar ke segala arah. Sisi lain, 3 kekuatan keluarga Yun, keluarga Yin, dan Sekte Piao Miao bersama-sama menjaga menara kota. Yanying sedang berjongkok dengan satu kaki dan setengah berlutut dengan kaki lainnya. Di depannya, terbaring seorang murid keluarga Yin. Murid keluarga Yin ini memiliki luka panjang dan sempit di dadanya yang langsung mencapai paru-parunya. Yanying meletakkan tangan kecilnya di dada orang lain, dan kekuatan hijau pemulihan keluar dari telapak tangannya. Luka orang lain secara bertahap berhenti mengeluarkan darah. Yanying tidak lagi ingat berapa banyak orang yang telah dia selamatkan. Yang dia tahu hanyalah dia tidak berhenti sejak Xiao Nunu pergi. Banyaknya aktivitas fisik telah membuatnya kelelahan, dan bahkan wajah mungilnya menjadi sepucat kertas. Apakah kamu baik-baik saja? Yin Danyun menghampiri dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Dia memandang Yanying dengan sedikit khawatir, dan matanya juga penuh rasa terima kasih. Yanying menggelengkan kepalanya sedikit, tidak apa-apa. Setelah mengatakan itu, Yanying menyeka keringat di wajahnya dan mengangkat matanya ke langit. Langit saat ini telah jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Menara kota sepenuhnya dikelilingi oleh binatang buas. 6 menara panah hukuman iblis tidak bisa mengatasinya sama sekali. Setiap orang bahkan tidak punya waktu untuk menerima perintah suci. Aku tidak tahan lagi. Pada saat ini, Yun Nianxiu melintas ke dalam kehampaan, dan kemudian berteriak dengan keras, kami akan mundur, semuanya, cepat berkumpul di sini. Muncrat dari area tengah menara. Lalu, sebuah perahu perang perlahan naik. Yun Nianxiu memerintahkan semua orang, cepat naik ke kapal perang. Semua orang di Sekte Piao Miao dan keluarga Yin tidak terlalu ragu-ragu. Mereka menyerahkan menara panah penghukum iblis dan bergegas menuju keluarga Yun. Cepatlah! Teriak Yun Nianxiu sekuat tenaga. Menurutnya, tanpa kendali menara panah hukuman iblis, pasukan binatang iblis akan semakin tak terhentikan. Hanya dalam beberapa lusin, mereka akan menenggelamkan seluruh kota. Yun Nianxiu telah berjanji pada Xiao Nunu dan Yin Zulian sebelumnya bahwa dia akan bertanggung jawab atas keselamatan Sekte Piao Miao dan keluarga Yin. Oleh karena itu, Yun Nianxiu adalah orang yang paling cemas saat ini. Cepat, kakak dan adik! Teriak Yun Nianxiu cemas. Tolong, jangan berdiri di sana. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak bisa menjelaskannya kepada atasanmu. Setelah desakan lisan, Yun Nianxiu mendatangi murid Sekte Piao Miao dan meraih bahunya, dan melemparkannya langsung ke dalam perahu perang. Cepat! Lalu Yun Nianxiu menyeret Zuolai dan Jiang Yao tidak jauh dari situ. Zuolai dengan cepat berkata, tunggu, tunggu. Berhenti menunggu, semua orang akan mati jika kamu menunggu lebih lama lagi. Yun Nianxiu melemparkan Zuolai dan Jiang Yao ke dalam perahu perang satu demi satu. Setelah itu, Yun Nianxiu berbalik dan bergegas menuju keluarga Yin, dan segera menemukan lokasi Yanying. Dan kamu, orang kunci yang harus diurus. Tunggu, tunggu. Yanying dengan cepat mengangkat tangan kecilnya. Bagaimana Yun Nianxiu bisa menunggu? Jika sesuatu terjadi pada Yanying, Xiao Nunu harus membunuhnya.
Sebelum Yun Nianxiu bisa menangkap Yan Ying, Yin Danyun dan Yin Geyu segera melangkah maju untuk menghentikan satu sama lain. Yun Nianxiu, lihat. Apa yang kamu lihat? Kalian berdua bangun juga. Dia meraih kerah Yin Geyu dan menjentikkannya dengan keras, menyebabkan dia jatuh ke dalam perahu perang. Yin Danyun segera melangkah maju dengan pedangnya. Perhatikan baik-baik. Apakah semua monster mundur? Yun Nian kultivasi terkejut. Apakah kamu bercanda? Yin Geyu naik dari perahu perang karena malu. Yun Nianxiu, aku khawatir matamu tumbuh di atas kepalamu. Semua monster sedang mengungsi. Tidak bisakah kamu melihat? Monster dari segala arah benar-benar datang. Serangan terhadap menara berhenti, dan mereka semua mengungsi dengan cepat. Kawanan binatang buas yang perkasa itu seperti air pasang yang surut, dan burung-burung ganias yang menghalangi langit mulai menyebar. Yun Nianxiu sedikit tercengang. Dia melompat langsung ke puncak kota dan melihat ke daerah pegunungan di depan dengan ekspresi kosong. Benar-benar mundur. Binatang-binatang itu cukup ganias ketika mereka datang, dan mereka bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, di luar menara kota, hanya perintah suci yang tersisa di seluruh pegunungan dan dataran. Perintah suci ini semuanya ditinggalkan oleh monster yang baru saja dibunuh. Di medan perang pusat, di berbagai wilayah utama, kawanan binatang mulai menyebar. Terutama di area terdalam dari medan perang pusat, ketika monster bumi raksasa terbunuh, semua monster di medan perang melarikan diri seperti tentara yang kalah. Semua monster yang terbunuh sebelumnya diubah menjadi perintah suci yang tersisa di lapangan. Namun yang paling spektakuler adalah Holy Order yang menjelma dari bangkai binatang raksasa di bumi, menjadi seperti gunung Holy Order yang spektakuler. Semua orang di sekitar memandangnya dan menelan ludahnya. Bukankah ini perintah suci yang bernilai setidaknya 10 hingga 20 juta? Pastinya, aku sudah gatal. Jangan terburu-buru untuk memulai, orang yang memiliki pujian terbesar akan mendapatkannya terlebih dahulu. Bagaimanapun juga, Su Qiao, murid pedang jahat Tuan, masih di lapangan, dan dialah yang akhirnya membunuh binatang raksasa di bumi. Manusia juga salahmu. Meskipun semua orang serakah, mereka menekan kegelisahan di hati mereka. Pada saat ini, Jun Fus tersenyum dan berkata, semua orang di sini telah berkontribusi dalam membunuh binatang raksasa itu. Mari kita berbagi perintah suci ini secara merata. Setelah mengatakan itu, Jun Fus memandang Su Qiao, saya tidak mengenal para murid ahli pedang jahat. Bagaimana menurut Anda? Ya, jawab Su Qiao. Mata semua orang berbinar. Kemudian seseorang melangkah maju dan berkata, Su Tianchai, kamu dan Raja Hantu dari Sekte Huangquan telah berkontribusi paling besar. Kamu harus menjadi yang terdepan terlebih dahulu, dan kita harus membagi sisanya secara merata. Ghost Lord adalah yang terbesar. Saya setuju. Saya pikir masing-masing dari mereka harus mendapatkan 1 juta, tidak, 3 juta perintah suci, dan sisanya adalah milik kita. Jun Fus tersenyum dan berkata, saya diam-diam mencari peluang. Saya rasa saya tidak memiliki penghargaan terbesar. Orang yang berkontribusi paling banyak adalah Su Dachai. Dia hanya dapat mengambil 3 juta, dan saya dapat mengambil 1 juta. Su Qiao mengangkat tangannya sedikit. Jika bukan karena pukulan terakhirmu, aku akan melakukannya. Anda mungkin tidak dapat membunuhnya. Tidak masuk akal bagi Anda untuk mengambil 1 juta. Sikap Jun Fus tegas. Tidak masalah, 1 juta sudah cukup. Orang lain dapat berbagi lebih banyak. Kata-kata Jun Fus langsung mengejutkan dukungan masyarakat berlipat ganda. Tingkah lakunya yang rendah hati berhasil merebut hati banyak orang. Saya pikir kalian berdua harus berhenti berkelahi. Jenius Su Qiao telah berkontribusi paling banyak dan akan mendapat 3 juta. Tuan Guizun akan mendapat 2 juta atas kontribusinya dalam pembunuhan itu. Saya pikir tidak apa-apa. Kalau begitu mari kita buat keputusan ini. Jangan berdebat. Begitu dia mengatakan ini, Jun Fus tidak mengatakan apa-apa. Dia tersenyum dan mengangguk setuju, karena semuanya menganggapku terlalu tinggi, maka aku akan bersikap tidak sopan. Di sisi lain, Liang Mingtian, Luo Feihong, dan Luo Feiyu tampak sedikit jelek. Karena gelombang kejut yang baru saja meletus terlalu kuat, masih ada bekas darah yang menggantung di sudut mulut beberapa orang. Kamu benar-benar tahu cara mengambil pujian. Luo Feihong mensibir,
Pada awalnya, orang tidak tahu kemana harus pergi, dan mereka hanya keluar untuk mencari tahu di saat-saat terakhir. Atas ejekan Luo Feihong, Liang Mingtian tersenyum datar dan menggelengkan kepalanya, lupakan. Oke, selama kamu memiliki dekret kekaisaran. Setelah Luo Feiyu, Yin Zulian tidak mengatakan apa-apa. Pertarungan tadi sangat mendebarkan. Saya beruntung masih hidup. Segera, semua orang di lapangan mulai membagi perintah suci di lapangan. Setelah beberapa saat, Luo Feihong, Liang Mingtian, Luo Feiyu, dan Yin Zulian kembali. Setiap orang menerima lebih dari 500.000 tahbisan suci. Harus dikatakan bahwa binatang raksasa di bumi ini sangat besar, dan perintah suci yang dihasilkannya cukup untuk memberi makan sekelompok orang. Nah, kenapa kamu masih berdiri di sini? Luo Feiyu tiba-tiba melihat ke arah tempat Xiao Nunu berada. Luo Feihong dan Yin Zulian juga saling memandang dengan bingung. Apakah kamu tidak mendapatkan perintah suci? Yin Zulian melangkah maju dan bertanya. Xiao Nunu tidak berbicara, dia berdiri di sini dari awal sampai akhir. Luo Feiyu mendesak, pergi dan ambil segera. Jika tidak, kamu tidak akan punya apa-apa lagi dalam waktu dekat. Xiao Nunu lalu berjalan ke depan. Luo Feiyu menggelengkan kepalanya dan berkata, dia tidak aktif dalam berbagi uang, dan ada yang salah dengan kepalanya. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sebelum dia selesai berbicara, beberapa orang tercengang, karena arah yang dituju Xiao Nunu bukanlah tempat untuk membagi uang. Tidak jauh, seorang pria masing-masing menyerahkan 2 senjata ajaib penyimpanan kepada Su Qiao, Jun Fus. Su Tianchai, Tuan Guizun, ini perintah suci Anda, sudah dihitung. Terima kasih. Su Qiao mengambil alih. Jun Fus mengangguk sedikit, terima kasih. Sama-sama, ini hal kecil, tidak perlu mengucapkan terima kasih. Pihak lain menjawab dengan hormat. Segera, Jun Fus menghadap Su Qiao, saya sudah lama mendengar nama Master Pedang Jahat. Saya beruntung bisa bertemu muridnya hari ini. Hahaha, Su Qiao tertawa keras, Tuan Hantu adalah naga sejati di antara manusia. Di depan, badan suci Darre Layu Xuanming, milikmu, pencapaian ilmu pedangku tidak layak disebutkan di depanmu. Jika Su Tianchai tidak sibuk, kita bisa pergi bersama sebentar. Tidak sulit untuk mengetahui bahwa Jun Fus ingin memenangkan pendekar pedang jenius di tanah suci gudang abadi. Dan Su Qiao juga mengagumi raja muda pemberani dan banyak akal di depannya. Dia menjawab, tidak sibuk. Jun Fus tersenyum dan berkata, tolong. Su Qiao mengangguk, lalu mengangkat tangannya dan memberi isyarat tolong. Namun, saat Jun Fus dan Su Qiao hendak pergi bersama, sebuah pedang panjang datang menari. Pedang panjang itu jatuh ke tanah, meleduk menjadi turbulensi, dan ujung yang menusiuk tuling menyebar ke segala arah. Hah! Mata Su Qiao menyipit. Ada sedikit rasa dingin di mata Jun Fus. Semua orang di sekitar juga kaget dengan gerakan tiba-tiba itu. Mereka melihat pedang panjang berisi cahaya dingin menghalangi jalan mereka. Kemudian, angin es berwarna kabut menyapu bumi, dan sosok muda dengan mata gelap perlahan melangkah keluar. Apakah Anda pergi begitu saja? Tuan Hantu. Tuan. Wow. Jubahnya berkibar, suaranya rendah, dan dia tidak bergerak apapun, tetapi niat membuni yang dilepaskan secara tak kasat mata begitu gile. Hingga menembus tuling, dan hati semua orang bergetar. Ayolah, orang yang menghalangi jalan tidak lain adalah penguasa Aula Nirwana dari Sekte Piao Miao. Xiao Nunu. Wow, ketegangan muncul kembali, dan angin menjadi lebih dingin. Xiao Nunu, penguasa Istana Nirvana, jubahnya berkibar dan dia berdiri dengan pedangnya untuk memblokir jalan. Semua orang di sekitar tampak kaget. Saya hanya bisa bersantai. Binatang raksasa bumi baru saja ditangani. Ketika pemandangan seperti itu tiba-tiba muncul lagi, semua orang sedikit bingung. Apa yang terjadi? Siapa orang itu? Beraninya dia menghalangi jalan Su Qiao dan Jun Fus. Apakah dia merasa bahwa perintah suci kurang? Mengapa dia merasa seperti itu? Aku masih berpikir begitu terlalu pendek. Xiao Nunu mengabaikan pandangan aneh di sekelilingnya dan menatap langsung ke arah Jun Fus di depannya. Melihat ini, Su Qiao memimpin dan berkata, Sobat, apakah Anda memiliki pertanyaan? Kita bisa mendiskusikannya dengan hati-hati. Su Qiao tampak seperti pembawa damai. Kemudian, dia melanjutkan,
Aku hampir lupa. Kamu dan teman-temanmu yang baru saja bekerja sama untuk memecahkan kepala binatang raksasa itu, kan? Ini dianggap pencapaian yang relatif besar. Jika kamu merasa ada masalah dengan itu, pendistribusian Holy Order, saya bersedia mengambil bagiannya. Menugaskannya kembali kepada Anda. Segera setelah hal ini dikatakan, diskusi di luar tempat tersebut menjadi semakin keras. Su Tianchai sangat mudah diajak bicara. Itu hanya kepala binatang raksasa. Prestasi besar macam apa ini? Kita belum menyelesaikan nasib binatang raksasa itu bersama-sama. Benar, Su Tianchai jangan perhatikan dia. Namun, Xiao Nunu tetap mengabaikan siapapun. Termasuk Su Qiao. Matanya dalam dan dia menatap Jun Fus dengan dingin. 5 penjara sucia kamu melakukannya, kan? Mendengar kata-kata ini, riak samar muncul di pupil mata Jun Fus. Di sisi lain, Luo Feihong, Luo Feiyu, dan Liang Mingtian semuanya datang. 5 orang yang semuanya ada di sini sekarang. Penjara jahat 5 orang suci runtuh secara artifisial. Selain kamu, aku tidak bisa memikirkan. Orang kedua, wow. Tepi tak kasat mata semakin kuat, dan pedang pemakaman langit yang berdiri di depan Xiao Nunu membiarkannya keluar erangan gemetar. Luo Feihong, Liang Mingtian dan yang lainnya saling memandang, dan mereka semua melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Apakah penjara 5 orang suci runtuh? Luo Feihong bertanya. Liang Mingtian menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Saya pergi tepat setelah saya keluar. Luo Feiyu menjawab, kami juga. Brokat giok loyan milik Huang Kuanmen, Li Jian Wuchang, Mingwei King Luo dan lainnya juga datang ke sini. Awalnya, orang-orang dari Sekte Huang Quan datang untuk menyambut Jun Fus, namun saat mereka melihat sosok muda menghalangi Jun Fus, mereka semua tampak terkejut. Xiaowa kamu belum mati. Mingwei King Luo berseru tanpa sadar. Begitu kata-kata itu keluar, Loyan Yujin segera melihat ke arah Mingwei King Luo. Mingwei King Luo segera tutup mulut. Tapi kata-kata itu sudah terucap dan tidak bisa ditarik kembali. Sudut mulut Xiao Nunu terangkat, dan matanya menatap Jun Fus dengan jijai. Adikmu yang cantik, aku akui itu untukmu. Aliran udara semakin intensif dan suasana berangsur-angsur menjadi tegang. Jun Fus tetap tenang dari awal sampai akhir. Dia dengan tenang berkata kepada Su Qiao di sampingnya, Saudara Su, saya memiliki beberapa masalah pribadi yang harus diselesaikan. Mohon tunggu sebentar. Ini. Su Qiao awalnya bertanya-tanya apakah ada kesalahpahaman di antara keduanya, tapi sekarang dia melihat ayolah, memang ada dendam pribadi. Setelah sedikit ragu, Su Qiao mundur sedikit. Jun Fus bertemu dengan tatapan Xiao Nunu. Kedua sosok itu seperti harimau di puncak gunung dan naga di bawah kolam yang dalam, masing-masing memancarkan aura yang luar biasa. Ekspresi semua orang di medan perang pusat mau tidak mau menjadi serius. Apakah kamu bersiap untuk bertempur? Jelas ini adalah pertarungan tanpa ketegangan. Raja hantu Huang Kuanmen lebih kuat. Belum tentu. Saat kita mengepung binatang raksasa itu tadi, aku melihat orang itu menggunakan ilmu pedang sungguh luar biasa. Para penonton tanpa sadar menjauh. Kabut hitam misterius muncul di luar Jun Fus. Dia memandang Xiao Nunu dan berkata dengan ringan, jika aku jadi kamu, aku seharusnya tidak memilih untuk memprovokasiku di depan umum, apalagi. Gunakan pedangmu untuk menghentikan jalanku. Dari nada tenang Jun Fus, dia seharusnya sudah melihat Xiao Nunu dari awal. Namun, entah kenapa, dia tidak terus mengincar tempat ini. Tapi yang tidak kuduga adalah Xiao Nunu sendiri yang datang ke pintu. Xiao Nunu tersenyum, dan senyumannya sangat sinis. Seberapa takutnya kamu? Itu akan membuatmu menggunakan metode tercela seperti itu untuk menghadapiku. Jun Fus memasang ekspresi dingin di wajahnya, kamu melebih-lebihkan. Kamu sendirian. Benarkah? Xiao Nunu mengangkat matanya, dan energi yang kuat meleduk. Tunjukkan kekuatanmu. Kalahkan aku. Xiao Nunu mengepalkan tinjunya dengan kekuatan yang kuat. Semua bebatuan di tanah hancur ke segala arah. Keinginan untuk bertarung terpicu, dan niat membuni kuat. Penguasa hantu baru dari Sekte Huang Quan bertemu dengan penguasa kontemporer Istana Nirvana di jalan sempit. Duel antara dua jenius teratas di Wastelen Timur tidak hanya merupakan eskalasi konflik, tetapi juga kelanjutan dari pertarungan antara kebaikan dan jahat.
Terakhir kali di wilayah Oreng, kedua belah pihak bertarung atas nama kebaikan dan kejahatan. Jun Fus mengalahkan Chu Hao, jenius dari sekte Huangji, dan memulai dengan baik. Dan Xiao Nunuli membun Nih Lang Ye, putra kultus penyihir hitam, secara langsung memastikan kemenangan terakhir bagi sekte Hutan Belantara Timur. Dalam pertarungan itu, Xiao Nunu dan Jun Fus tidak bertarung. Pada saat ini, Raja Hantu dan Kepala Istana seperti jarum yang saling berhadapan, tidak cocok satu sama lain. Lindungi Raja Hantu. Kali ini, Loyan Yujin memerintahkan. Ya, 3 penjaga dan beberapa master sekte Huangquan bergegas maju tanpa ragu-ragu. Mata dingin Xiao Nunu bersinar dengan cahaya dingin. Mundur. Dengan suara mundur, kekuatan yang kuat menyebar seperti air pasang, dan semua master sekte Huangquan terkejut sampai muenteh darah dan jatuh ke tanah. Ketiga penjaga itu juga jatuh ke tanah, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Sudah berapa lama? Bisakah mereka tidak lagi mendekati Xiao Nunu? Saat Mingwei King Luo hendak melangkah maju, dia dihentikan oleh Loyan Yujin. Lijian Wuchang di samping berkata dengan suara yang dalam, dia juga telah menerobos ke alam Grandmaster. Apa? Ekspresi Mingwei King Luo berubah, bagaimana ini mungkin? Kekuatan asli lawan hanya alam raja tingkat ke-7, bagaimana mungkin bisa mencapai tingkat sebesar itu dalam sekali jalan? Pada saat pertempuran pecah, Jun Fus tiba-tiba menyerang. Apakah kamu memiliki kualifikasi untuk bertindak arogan di depanku? Oh. Jun Fus berdiri di depan Xiao Nunu dan mengangkat telapak tangannya untuk menyerang. Dava dunia bawah, kekecewaan. Diberkati oleh kekuatan darah yang layu, kekuatan telapak tangan inilah yang baru saja membun nih binatang raksasa di bumi. Kemah Teihan. Saat berikutnya, kekuatan besar berguncang, dan akibatnya meleduk. Dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya, permukaan tanah tenggelam dengan cepat, dan sejumlah besar kerikil berserakan. Kekuatan telapak tangan Jun Fus tidak diragukan lagi sangat dahsyat dan bertenaga. Namun, yang sulit dipercaya adalah Xiao Nunu berdiri diam dan tidak bergerak setengah langkah pun. Saya melihat cahaya keemasan pelindung muncul di luar badan Xiao Nunu. Kekuatan telapak tangan Jun Fus gagal menembus pertahanan Xiao Nunu. Di medan perang pusat, situasinya berubah. Pertempuran semua orang yang mengelilingi dan membuni binatang raksasa di bumi baru saja berakhir tanah kosong diantar masuk. Kekuatan telapak tangan Jun Fus mendominasi dan sekuat gunung, tapi cahaya keemasan yang melindungi badan Xiao Nunu tidak bisa ditembus. Melihat Xiao Nunu, yang dikelilingi oleh puing-puing yang meleduk tetapi sosoknya tetap tidak bergerak, semua orang di sekte Huangquan tampak terkejut. Dia benar-benar menerobos ke ranah Grandmaster. Mingwei King Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Kemudian dia memandang Luoyan Yujin dan Lijian Wuchang satu demi satu, bagaimana dia bisa begitu cepat? Saya tidak tahu. Luoyan menggelengkan kepalanya dengan serius, dan dia merasa khawatir. Meskipun Loyan Yujin adalah orang bijak terkuat di sekte Huangquan, pada saat ini, dia jelas merasa tidak nyaman. Dalam aliran udara yang kacau, Xiao Nunu memasang ekspresi dingin di wajahnya. Pantas saja kamu harus menggunakan cara tercela itu. Dengan kemampuanmu, sebenarnya tidak ada cara lain. Kata-kata Xiao Nunu provokatif dan penuh sarkasme. Jun Fus mensibir, memprovokasiku tidak akan ada gunanya bagimu. Setelah mengatakan itu, Jun Fus memutar pergelangan tangannya, dan energi gelap di telapak tangannya tiba-tiba meningkat. Cang! Kekuatan darah layu berdampak pada cahaya keemasan badan, menghasilkan suara agung seperti palu godam yang membunyikan lonceng emas. Permukaan cahaya keemasan pelindung itu seperti riak di air, berputar dengan keras, namun kekuatan batin Jun Fus masih belum menembus pertahanan Xiao Nunu. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu pasti terlihat terkejut. Siapa pria ini? Dia cukup cakap. Saya bertemu dengannya, Tuan Muda Bei dari keluarga Qian di kota Zancheng, dan hampir mati di tangannya. Apa? Dialah yang mengalahkan Qian Ye Bei. Tidak, salah. Beberapa waktu lalu, kematian Qian Ye Bei menimbulkan kegemparan. Meskipun pembunuhnya tidak pernah ditemukan, Qian Ye Bei dikalahkan di tangan seorang jenius di Wastelen Timur sebelum dia dibunuh. Tidak ada yang menyangka orang itu ada tepat di depan mereka. Kemudian, gelombang-gelombang lainnya meletus di lapangan, dan Jun Fus melepaskan kekuatan sucinya, memicu tabrakan psikis hebat lainnya. Tiba-tiba,
Cahaya keemasan melonjak dari lengan Xiao Nunu. Kamu masih tidak bisa mematahkan pertahananku, biarkan aku membantumu. Energi spiritual meleduk, bayangan pecah melintas, dan kekuatan spiritual di telapak tangan Jun Fus langsung hancur. Jun Fus tiba-tiba merasakan lengannya mati rasa lalu melangkah mundur. Kemudian, dengan pemikiran di benak Xiao Nunu, dia meraih tangan kanannya dari udara, dentang. Pedang pemakaman langit yang telah berdiri di tanah memantul kembali ke tangannya. Pemakaman langit berputar, pedangnya bersinar seperti bulan, dan ujung tajamnya menyapu tenggorokan Jun Fus. Jun Fus berbalik ke satu sisi untuk menghindari ujung yang tajam, dan Xiao Nunu menyerang terus-menerus, satu pedang lebih cepat dari yang lain. Energi pedang yang terjalin seperti bayangan bulan yang indah, terus-menerus ditembakkan. Hus. Satu serangan, satu penghindaran, energi pedang yang kacau menyerbu kembali, meninggalkan banyak bekas pedang yang mencolok di tanah. Kamua itu saja, mata Jun Fus berkilat, dan tiba-tiba, kabut hitam misterius keluar dari luar Jun Fus. Kiang, pedang pemakaman langit menembus kabut, tapi Jun Fus tidak terlihat. Itu adalah kekuatan kabut gelap. Luo Feihong berkata dengan sungguh-sungguh di luar lapangan. Kabut gelap adalah salah satu dari 5 kekuatan iblis di penjara jahat 5 orang suci. Saat Luo Feihong selesai berbicara, kabut gelap menyebar, dan Jun Fus muncul di belakang Xiao Nunu seperti hantu. Segera setelah itu, taji tuling putih memanjang dari telapak tangan Jun Fus. Taji tulingnya melesat keluar dan langsung menuju ke bagian belakang jantung Xiao Nunu. Kemah Teihan, terlalu lambat. Tepat ketika taji tuling putih itu berjarak kurang dari 3 inci dari punggung Xiao Nunu berbalik, mengangkat tangan pedangnya tinggi-tinggi, dan kemudian menggunakan pedang berat di ujung gagangnya untuk menyerang. Menyerang. Itu mengenai pergelangan tangan Jun Fus. Aliran udara yang kuat meleduk. Jun Fus segera menekan lengannya ke bawah dan kehilangan keseimbangan. Ekspresi Jun Fus sedikit berubah, dan dengan tergesa-gesa, dia segera menggunakan tangannya yang lain untuk menangkap pergelangan tangan Xiao Nunu. Tapi kekuatan Xiao Nunu bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh pihak lain. Xiao Nunu memukul Jun Fus dengan telapak tangannya, dan intisari telapak tangan emas menembus seluruh badannya. Jun Fus terpaksa mundur, dan sudut mulutnya menjadi merah. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang berubah lagi dan lagi. Orang ini sangat kuat. Itu benar, bukan hanya pertahanannya yang luar biasa, tapi kekuatannya juga sama menakutkannya. Semua orang segera menyegarkan kembali pemahaman mereka tentang Xiao Nunu Sword Master, menunjukkan sedikit makna kejutan. Melihat kegagalan rencana Jun Fu, kelompok Huang Kuanmen menjadi semakin gelisah. Saudara Wang, biarkan aku membantumu, kata Mingwei King Luo. Namun detik berikutnya, Jun Fus, yang dengan paksa menghentikan badannya, meleduk dengan momentum yang luar biasa. Kembali, dengan teriakan keras, tanah retak, dan Mingwei King Luo, yang berada di dekat medan perang, langsung terguncang kembali. Loyan Yujin dengan cepat melangkah maju untuk mendukung dan menangkapnya. Saudari Loyan, Mingwei King Luo tampak sedikit pucat. Loyan Yujin tidak berbicara, hanya menggelengkan kepalanya ke arahnya. Hahaha. Jun Fus tertawa hampir gile, tawanya membumbung ke langit, bajunya bergulung seperti ombak, lalu dia menatap Xiao Nunu di depannya dengan tatapan sinis. Pertempuran terakhir, ucapkan kata-kata terakhirmu. Ada kata-kata terakhir. Di satu sisi pedang panjang di tangan Xiao Nunu, kekuatan pedang yang kuat menyebar ke seluruh bumi, mengangkat tanah yang tebal. Orang yang perlu mengatakannya bukanlah aku. Satu sama lain, harimau dan naga, pada saat ini, tampak seperti air dan api. Semangat juang di lapangan terus meningkat. Entah itu Xiao Nunu atau Jun Fus, niat membunuh yang dilepaskan oleh mereka berdua begitu kuat hingga mencapai tuling mereka. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu secara pribadi merasakan kekuatanku. Benturan niat membunuh. Berakhirnya langkah penyelidikan mengantarkan pada pertarungan paling intens yang mengancam jiwa. Dunia bawah Dava ekstrim gelap. Jun Fus mengumpulkan kekuatan besar dengan kedua telapak tangannya, mendorong keluar dengan satu telapak tangan, dan bergegas menuju Xiao Nunu dengan kekuatan telapak tangan yang kuat. Selama gerakan, telapak tangan langsung berubah menjadi tengkiorak yang ganias. Mata tengkiorak itu bersinar dengan nyala api hijau, seperti bola api yang bergerak.
Xiao Nunu menyerang dengan pedangnya. Kekuatan pedang pemiusna hitam menembus tanah seperti jangkar pemecah es. Energi pedang dan kekuatan telapak tangan bertabrakan, dan Teng Qiorak itu meleduk menjadi hujan api yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah itu, hujan api yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi ribuan Teng Qiorak hitam saat terbang. Dunia bawah Dava ekstrim gelap pemakan jiwa. Di bawah kendali Jun Fus, ribuan Teng Qiorak hitam terbang ke segala arah di sekitar Xiao Nunu. Itu seperti badai pusaran, menghalangi semua arah pergerakan Xiao Nunu. Hancurkan! Jun Fus mengulurkan satu tangan, menggenggam kelima jarinya, dan semua Teng Qiorak hitam pekat bergegas menuju Xiao Nunu. Namun, menghadapi gerakan membun Nih Jun Fus, Xiao Nunu bahkan tidak repot-repot mengangkat kelopak matanya. Apakah tingkat kekuatan ini berhubungan dengan Aquata? Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu melangkah maju dengan pedangnya dan membiarkan Teng Qiorak dari segala arah mengenai badannya. Bang! 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 Setiap Teng Qiorak hitam yang menimpa Xiao Nunu hancur berkeping-keping. Xiao Nunu menerobos pengepungan dalam sekejap dan tiba di depan Jun Fus. Kiang! Pedang pemakaman langit memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan pupil semua orang di sekitarnya bersinar. Apakah tingkat kekuatan ini berhubungan dengan Aquata? Kiang! Nyanyian pedang yang penuh gairah menyebabkan ruangan bergetar, dan cahaya pedang pemakaman langit memenuhi mata semua orang. Dalam sekejap mata, Xiao Nunu sudah sampai di depan Jun Fus. Kemudian, kekuatan besar meleduk ke segala arah, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya, seperti kawanan belalang yang terbang, bergegas menuju kedua sisi. Aku melihat Jun Fus mengatupkan kedua tangannya, menutup erat bilah pedang pemakaman langit. Satu serangan dan satu pertahanan, kekuatannya keluar. Xiao Nunu tampak tenang, mata Jun Fus tampak menyeramkan. Hei! Kali ini, Jun Fus mensibir, itu masih kalimat yang sama seperti sebelumnya, kamu. Tidak lebih dari itu. Saat kata-kata itu jatuh, mata Jun Fus menyemburkan keinginan dingin. Dan tiba-tiba, Teng Qiorak hitam yang terbang di antara langit dan bumi terbang di antara keduanya pada saat yang sama. Ribuan Teng Qiorak hitam tidak menyerang Xiao Nunu kali ini, tetapi bergegas menuju pemakaman langit. Setiap Teng Qiorak segera berubah menjadi energi hitam misterius. Dalam sekejap mata, pedang pemakaman langit dipenuhi aura hitam. Setelah itu, aura hitam menjadi lebih tebal dan kuat, dan segera, Teng Qiorak hitam besar dengan cepat terbentuk di depan Xiao Nunu. Teng Qiorak ini tingginya 5 atau 6 meter, dan rongga matanya menyembur keluar Green Willow, gumpalan itu, dan mulutnya dengan kuat menggigit pedang pemakaman langit. Hah! Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dan dia merasakan kekuatan isap yang sangat besar di sekitar pedang pemakaman langit. Teng Qiorak besar di depannya jelas akan menelan pedang pemakaman langit. Setiap penonton memiliki ekspresi berbeda. Liang Mingtian berkata dengan sungguh-sungguh, itu menyegel pedang. Aku juga bisa melihatnya. Luo Feihong berkata, Tuan hantu muda ini memang memiliki beberapa kemampuan. Teng Qiorak dan Jun Fus menghilang ke dalam kabut lagi. Dan detik berikutnya, Jun Fus muncul di sisi kiri Xiao Nunu. Hei, tanpa pedang, bagaimana kamu bisa menggunakan teknik pedang pemakaman langit? Saat dia mengatakan itu, Jun Fus mengangkat tangan kanannya, dan taji tuling lainnya menjulur dari telapak tangannya. Hoa! Taji tuling tajam itu langsung menuju ke pelipis Xiao Nunu. Xiao Nunu bereaksi dengan cepat dan memiringkan kepalanya ke belakang. Taji tuling putihnya hampir menyentuh ujung hidung Xiao Nunu. Segera, Jun Fus mengangkat lengannya dan menyapukan ujung taji tuling ke arah tenggorokan Xiao Nunu. Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya dan meraih taji tulingnya. Tapi kemudian, Jun Fus tertawa lebih bangga. Hehe, kecepatan reaksinya lumayan bagus. Setelah mengatakan itu, tangan Jun Fus yang lain dengan cepat meraih kepala Xiao Nunu. Saat bergerak, lengan Jun Fus ditutupi oleh tuling binatang berwarna putih, dan lengannya tiba-tiba berubah menjadi cakar tuling yang tajam. Terdengar suara keras, dan kekuatan yang dahsyat meleduk ke segala arah. Bumi tenggelam dengan tajam, dan aliran udara yang kacau menyebar di depan Jun Fus. Di bawah tatapan serius semua orang di sekitar, kedua sosok itu mundur. Xiao Nunu masih tidak terluka, tapi pedang pemakaman langit telah lepas dari tangannya. Pedangnya terlepas dari tangannya, sepertinya serangan balik Lord Ghost Lord akan datang. Wow,
Api hijau terlihat di seluruh tank Kiorak besar itu. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan Skyboreal Sword seluruhnya. Melihat serangan balik Junfus efektif, kelompok di Huangquanmen menghela nafas lega. Dia meremehkan kekuatan Lord Ghost, kata pelindung sekte Huangquan dengan dingin. Berapa lama dia bisa bangga tanpa pedang itu? Di saat yang sama, energi jahat Junfus melonjak, dan tuling hewan putih yang menutupi lengannya dengan cepat menyebar ke bagian lain. Segera, tuling-tuling binatang itu melewati bahu dan meluas ke dada, punggung, anggota badan. Dava dunia bawah tuling perang badan bagian luar. Teriak Junfus, dan dengan energi jahat yang melonjak seperti air pasang. Junfus di luar badannya, sepotong pelindung tuling putih tiba-tiba muncul. Pelindung tuling putih, misterius dan mendominasi. Ini seperti tuling binatang buas yang tumbuh di luar. Junfus sudah tingginya lebih dari 2 meter, dan ada topeng tuling binatang di wajahnya. Topeng tuling hewan berwarna putih dingin, dan momentum yang dipancarkannya liar dan mendominasi. Mata merah Junfus di balik topeng memandang rendah ke arah Xiao Nunu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memenangkanku dalam pertempuran ini? Dia mengepalkan cakar tulingnya, dan energi jahat mengalir seperti air pasang. Merasakan lonjakan momentum dari Junfus, banyak orang di medan perang pusat terguncang kembali. Momentum orang ini sangat kuat. Luo Feihong menghirup udara dingin sambil mundur. Liang Mingtian, Luo Feiyu, dan Yin Zulian juga memandang Xiao Nunu dengan serius. Pada saat ini, kekuatan tempur Junfus pasti telah melampaui batas atas alam Grandmaster tingkat pertama. Aku ingin tahu apakah Xiao Nunu bisa mengatasinya. Bertobatlah. Junfus menginjak tanah dengan keras, dan tanah itu tenggelam 2 kaki. Bersamaan dengan letusan kekuatan iblis yang mengerikan, kekuatan kabut gelap tiba-tiba menyebar ke seluruh langit dan bumi. Wow, seperti kelelawar besar yang menutupi langit, kabut abu-abu memenuhi medan perang. Tiba-tiba, langit dengan cepat menjadi gelap, dan semua orang kehilangan posisinya sebagai Junfus. Pihak lain bersembunyi di balik kabut, dan bahkan napasnya pun menghilang. Tuan hantu hilang, seru seseorang. Itu adalah kekuatan kabut gelap. Yah, salah satu dari 5 kekuatan iblis di penjara jahat 5 orang suci adalah kabut gelap. Saat pihak lain bersembunyi di dalam kabut, rasanya seperti tidak terlihat. Lebih sulit dilacak daripada tidak terlihat. Jika Anda tidak terlihat, Anda masih bisa melacaknya dengan napas Anda. Tapi jika Anda bersembunyi di kabut gelap, Anda bahkan tidak bisa bernapas. Dalam kabut abu-abu, Junfus sepertinya menyatu dengan kabut gelap. Semua orang hanya bisa melihat sosok Xiao Nunu. Dia sudah selesai. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi itu lebih cepat dari itu. Kabut abu-abu gelap benar-benar terguncang. Semua orang bisa merasakan aliran udara bergerak, tapi mereka tidak bisa menangkap posisinya. Pasalnya aliran udara dari segala arah dan sudut sedang berkumpul. Pada saat ini, pola seperti kepingan salju muncul di lengan kiri Xiao Nunu. Segera setelah itu, kekuatan es yang kuat meleduk dari lengan kiri Xiao Nunu. Wow, dalam sekejap, 7 atau 8 pusaran air es meluas dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya. Banyak pusaran air es, seperti naga es, melindungi Xiao Nunu di tengahnya. Di luar lapangan, Liang Mingtian, Luo Feihong, Luo Feiyu dan lainnya mengalami fluktuasi di hati mereka. Semua orang tahu bahwa ini adalah kekuatan iblis lainnya. Namun yang tidak diketahui sedikit orang adalah bahwa sumber kekuatan ini bukanlah Xiao Nunu sendiri, melainkan es Gu yang menempel di lengannya. Transisi serangan dan pertahanan. Jika Anda berencana menghadapi bencana, seranglah. Xiao Nunu, simpanlah. Tepat pada saat berikutnya ketika naga es terbentuk. Es pecah, pusaran air es pecah, dan dalam kabut gelap, kekuatan menakutkan yang tak terlihat satu demi satu, langsung memotong semua pusaran es pelindung di luar badan Xiao Nunu. Kekuatan ini mendekat dari segala arah di sekitar Xiao Nunu. Bagaikan rangkaian bilah tajam tak terlihat yang saling membunuh. Tidak ada yang melihat Junfus, tetapi semua orang tahu bahwa dia sedang mendekati Xiao Nunu. Banyak pusaran air es yang terpotong dalam sekejap seperti naga es yang meleduk. Perasaan fragmentasi yang indah mencekik. Dava dunia bawah pembunihan jiwa. Diberkati oleh kekuatan kabut gelap, suara dingin itu terdengar seperti nyanyian dewa kematian.
Tepat ketika semua orang mengira Xiao Nunu akan hancur, Xiao Nunu tiba-tiba berbalik ke satu sisi, dan kemudian dengan cepat mengangkat tangannya. Dalam kabut gelap, kekuatan spiritual emas dan pecahan es meleduk ke segala arah. Itu saja, semua orang yang hadir membelalak. Termasuk Sekte Huangquan dan murid dari Master Pedang Jahat, Su Qiao, hati mereka menegang. Saya melihat pisau tuling tajam berdiri sedikit di depan ujung hidung Xiao Nunu. Di belakang pisau tuling itu ada lengan Jun Fus yang ditutupi cakar tuling putih. Tangan kanan Xiao Nunu dengan akurat mencekik lengan Jun Fus. Pemandangan saat ini sungguh sulit dipercaya. Bagaimana mungkin? Bahkan Luo Feihong tidak dapat mempercayainya. Dia melihat ke samping Liang Mingtian, bagaimana dia tahu posisi lawan. Liang Mingtian mengerutkan kening dan terus menggelengkan kepalanya. Dalam kabut gelap, bagaimana Xiao Nunu menentukan lokasi Jun Fus bahkan ketika nafasnya tersembunyi. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Xiao Nunu sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan ada sedikit rasa jijai di matanya. Jika kamu ingin aku membuang pedang pemakaman langit, kamu hanya perlu memberitahuku lebih awal. Apa yang bisa aku lakukan jika aku memberimu pedanga? Saat kata-kata itu jatuh, cahaya keemasan keluar dari tangan kiri Xiao Nunu. Serangan yang meledukkan langit dengan sengaja. Kekuatan tinju yang berat dan ganias ditinju dengan kekuatan yang besar. Ruang di depan Xiao Nunu bergetar hebat. Kekuatan agung itu seperti semburan penuh keterkejutan. Jun Fus memuentehkan darah dan terbang telentang. Sejumlah besar retakan muncul di tuling pertempuran luar dadanya. Tuan Hantu Tuan, Saudara Wang. Kelompok Huangquan Men terkejut. Mingwei King Luo bahkan lebih tercengang. Itu adalah tuling pertarungan eksternal, keterampilan pertahanan paling kuat dari Sekte Huangquan. Lindungi Raja Hantu. Tanpa ragu-ragu, sekelompok orang dari Sekte Huangquan bergegas ke medan perang. Namun, di detik berikutnya, gelombang kabut abu-abu keluar dari badan Xiao Nunu, dan kemudian, Xiao Nunu menghilang begitu saja. Apakah ini? Tidak, itu hilang. Gelap, kekuatan kabut gelap. Apakah itu kekuatan kabut gelap? Apa? Dia juga bisa melakukannya. Satu batu mengaduk 1000 ombak. Melihat Xiao Nunu yang tersembunyi di balik kabut gelap, mata semua orang membelalak. Sebelum ada yang bereaksi terhadap apa yang terjadi, suara dingin Xiao Nunu muncul di belakang Jun Fus. Lupa memberitahumu. Jika kamu bisa melakukannya, aku bisa. Jika kamu tidak bisa, aku juga bisa. Bisa. Oh. Xiao Nunu menekan punggung Jun Fus dan berkata dengan ringan, terima kasih. Aku menyerap. 5 kekuatan iblis. Bersambung.